Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsyadai FM. Elsyadai FM full of new wonders. Halo, shalom keluarga Elsyadai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win hadir kembali untuk Anda. Tentunya di satu program acara yaitu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang parenting. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bijaksana terhadap anak-anak kita, sehingga kita itu selalu dekat dengan anak kita dari kecil bahkan sampai mereka sudah dewasa. Nah, untuk itu keluarga Elsyadai, di tengah aktivitas Anda, sambil Anda bisa menyimak melalui radio kesayangan Anda itu Elsyadai FM, dan juga Anda bisa menyimak melalui YouTube Elsyadai FM 91.3. Saya akan kembali saat lagi ya. Untuk Anda keluarga Elsyadai, tetap stay tune di Ngopi Pagi. Kembali lagi keluarga Elsyadai di program acara Ngopi Pagi, sambil Anda bersantai atau sambil Anda berkumpul dengan keluarga, Anda bisa menyimak program acara ini ya. Dan saya mau bagikan untuk Anda beberapa kebiasaan orang tua yang bisa membuat anak kita itu dekat sampai mereka dewasa. Nah, keluarga Elsyadai, mengingat masa kecil itu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri ya, tanpa kehadiran orang tua. Rasanya setiap saat selalu membutuhkan kehadiran mereka, betul ya? Bahkan sampai kita dewasa pun, sampai kita sudah berkeluarga pun, kalau kita masih punya orang tua, sepertinya kita tetap membutuhkan mereka. Nah, tentunya setiap orang tua pun berharap kedekatan yang terjadi di masa kecil itu bisa langgeng, itu bisa awet dan tetap erat hingga anak kita dewasa. Namun ikatan erat itu tidak terjadi begitu saja ya keluarga Elsyadai, perlunya satu kebiasaan yang dibangun sejak dini. Nah, menurut pakar pengasuhan anak mengungkap, ada beberapa kebiasaan orang tua yang dilakukan sejak dini untuk bisa membangun kedekatan dengan anak. Hal ini bisa membuat anak itu selalu percaya diri, dia kemudian bisa menghormati kita sebagai orang tua, dan anak kita tuh ingin selalu dekat dengan kita, bahkan hingga dia memiliki usia yang dewasa. Nah, saat ini saya mau bagikan untuk Anda keluarga Elsyadai beberapa deretan kebiasaan orang tua yang bisa membuat anak itu dekat sampai dia dewasa. Yang pertama adalah memberitahu bahwa perasaan anak itu penting. Nah, keluarga Elsyadai, anak-anak itu perlu merasa aman dan nyaman untuk berbagi perasaannya. Orang tua yang bisa dekat dengan anak, membangun kebiasaan sejak dini itu bahwa perasaan anak adalah hal yang penting. Emosi yang dirasakan tersebut, baik senang maupun sedih, itu penting untuk didengar dan diakui oleh kita sebagai orang tua. Mendengarkan emosi anak itu akan otomatis membuat mereka merasa sangat dipahami. Alih-alih mengabaikan emosi, kita bisa mengakui emosi tersebut dengan mengatakan, iya sih, kedengarannya itu akan membuat stres ya atau frustrasi. Mama bisa ngerti kamu karena kamu merasa kesal gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mengerti dan memberitahu bahwa perasaan anak itu penting. Kemudian yang kedua, kita bisa memilih koneksi daripada kontrol. Nah, cara parenting yang didasarkan pada rasa takut, hukuman, atau koreksi terus-menerus itu akan menciptakan satu jarak. Anak-anak akan belajar menyembunyikan sebagian dari dirinya supaya dia tidak mengecewakan orang tua. Sementara itu, orang tua yang tetap dekat dengan anak tidak menuntut yang namanya kepatuhan. Mereka memprioritaskan untuk membangun kepercayaan. Mereka membangun momen yang sederhana, seperti tertawa bersama, bercanda bersama, kemudian mendengarkan tanpa menghakimi, dan menunjukkan rasa empatinya supaya anak merasa aman untuk dia mau bercerita kepada kita.
sebagai orang tua. Nah, anak-anak yang merasa aman secara emosional itu akan terus mencari dukungan orang tuanya sampai dia dewasa. Mereka tahu bahwa orang tuanya sendiri yang bisa mendatangkan keamanan dan kenyamanan tersebut, bukan di luar orang tua, bukan dia sahabatnya atau temannya yang baru dia kenal, atau orang lain yang dia anggap itu baik, tetapi hanya orang tua yang dia percaya. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan anak untuk bersuara dalam hidupnya sendiri. Nah, ini juga penting ya sebagai orang tua keluarga El Syadai. Jadi ciri orang tua yang bijak itu adalah memberi kesempatan anaknya untuk bisa bersuara dalam hidupnya sendiri. Mereka tidak langsung merasa bahwa keputusannya sendiri yang paling terbaik untuk anaknya, melainkan tetap mau mengatakan kepada anaknya, apa sih menurutmu yang tepat? Bagaimana sih menurutmu yang baik? Nah, kita perlu dengarkan itu juga dari anak ya, keluarga El Syadai. Sebagai orang tua bisa membiarkan anaknya membuat little choice ya, pilihan kecil yang dimulai sejak dini, seperti dalam memilih pakaian. Jadi nggak perlu kita atur-atur secara detail. Kemudian memilih hobi yang dia suka atau makanan yang dia suka. Hal ini bisa membangun satu kepercayaan anak agar dia tidak berpikir bahwa pendapatnya itu selalu dibungkam, bahwa pendapatnya itu selalu salah, begitu ya. Oke. Jadi memberi kesempatan anak untuk bersuara dalam hidupnya sendiri itu penting ya, keluarga El Syadai. Kemudian yang keempat, sebagai orang tua kita mau mengakui kesalahan. Nah, tidak jarang orang tua itu merasa gengsi atau tidak ingin dipandang salah oleh anaknya. Hal ini bisa membuat mereka enggan untuk meminta maaf. Padahal meminta maaf kepada anak saat memang berbuat adalah salah satu pelajaran penting dan contoh yang baik bagi anak. Meminta maaf itu bisa mengajarkan bahwa hubungan bukan tentang kekuasaan, hubungan bukan tentang power, melainkan tentang saling pengertian. Bagaimana dengan Anda, keluarga El Syadai? Apakah Anda juga sudah melakukan beberapa hal yang itu bisa membuat kita dekat dengan anak? Masih ada beberapa hal lagi yang saya akan bagikan untuk Anda. Tetap stay tune ya, keluarga El Syadai di Ngopi Pagi. Welcome back, keluarga El Syadai di Ngopi Pagi. Untuk Anda yang saat ini sudah punya rencana mau keluar kota atau bahkan keluar negeri, persiapkan segala sesuatunya ya. Jangan sampai barang-barang yang penting atau sesuatu hal yang penting itu tertinggal. Karena kalau ketinggalan, kita mau balik lagi ke rumah kan jauh ya, luar kota bahkan luar negeri. Oke. Balik lagi kita ke beberapa hal kebiasaan orang tua yang baik yang itu bisa membuat anak kita menjadi terbuka bahkan dekat dengan kita bahkan sampai dia dewasa. Selanjutnya adalah waktu berkualitas sebagai kebiasaan sehari-hari. Keluarga El Syadai, hubungan yang kuat itu tidak dibangun dalam satu percakapan yang besar, tetapi hubungan itu tercipta dari momen-momen kecil yang terjadi secara konsisten, secara berkala. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua yang bisa dekat dengan anak selalu berusaha menciptakan waktu yang berkualitas. Anak-anak yang selalu memiliki waktu berkualitas dengan orang tuanya akan merasa bahwa kehadirannya selalu dihargai, bahkan selalu dinanti-nantikan, selalu dikangeni, dan merasa terus memiliki kedekatan, bahkan sampai mereka dewasa. Gitu ya. Jadi waktu berkualitas tidak perlu yang ke tempat yang mahal, ke tempat yang jauh sekalipun dari rumah, tapi itu jadikan kebiasaan setiap hari. Kemudian selanjutnya, kebiasaan yang baik adalah membiarkan anak menjadi dirinya sendiri. Ini penting ya, keluarga El Syadai. Kebiasaan orang tua yang membuat anak itu bisa dekat kepada kita sebagai orang tuanya sampai dia menginjak usia dewasa adalah memberi ruang dan membiarkan anak menjadi dirinya sendiri. Mereka tidak sibuk untuk membandingkan anaknya dengan anak orang lain.
anaknya diizinkan untuk mengeksplorasi tentang minatnya sendiri. Ya, kita bisa mengarahkan. Bahkan kita sebagai orang tua pasti tahu ya, minatnya itu kemana, minatnya itu apa. Kita hanya bisa mengarahkan. Tapi kalau setelah kita arahkan dia merasa tidak nyaman atau itu dia tidak suka, ya kan? Ya, kita bisa arahkan lagi ke yang lain. Anak diberi dukungan oleh orang tua akan tetap dekat. Karena apa? Karena dirinya merasa diterima dengan baik. Sang anak tahu bahwa orang tuanya telah mencintai mereka apa adanya. Jadi kita selalu apresiasi dengan apa yang mereka sudah pilih, ya, baik itu minat, baik itu hobi ataupun sesuatu hal yang membuat itu menjadi satu keputusan dalam hidupnya. Begitu ya keluarga Elsiadai. Kemudian the last one atau yang terakhir adalah fokus untuk menjaga hubungan. Keluarga Elsiadai, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat ya antara anak dan orang tua. Namun bukan berarti orang tua harus merasa si paling benar sebagai orang tua. Biasanya begitu ya. Jadi kalau kita punya pendapat tertentu, si anak ini harus mengikuti pendapat kita. Jadi orang tua bijak itu tidak membungkam anak atau merasa paling benar. Kita sebagai orang tua bisa membiarkan anak untuk mengekspresikan dirinya dan tetap mencintai anak kita. Saat anak tahu bahwa dirinya dapat mengekspresikan diri dan tetap dicintai, mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang mempercayai hubungan tersebut. Ya. Nah, keluarga Elsiadai, itu tadi ya beberapa deretan kebiasaan orang tua yang baik ya, tentunya yang bijaksana juga, yang itu bisa membuat anak kita, baik itu dia dari kecil bahkan dia sampai dewasa, itu tetap dekat dengan kita. Apa yang sudah Anda lakukan tentunya juga pasti itu akan membawa satu dampak yang baik kepada anak-anak kita, sehingga dia tetap dekat dengan kita walaupun nanti dia sudah dewasa, bahkan dia sudah berkeluarga. Ketika dia datang kepada kita, ketika dia mengunjungi kita sebagai orang tua, tetap ada satu hubungan yang baik. Oke, keluarga Elsiadai, mengakhiri persuaan kita di Ngopi Pagi pada kesempatan kali ini ada satu motivasi untuk Anda. Seperti biasanya, belajar sabar membuat hati lebih kuat. Ada di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan. Sabar hari ini, berkat akan menyusul. Have a nice day ya keluarga Elsiadai. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program acara yang sama, itu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga bersama Yohana Win. Salam sehat selalu, salam untuk orang-orang yang Anda kasihi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.